Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Semua Mas Bro yang udah di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas rekomendasi saham buat tanggal 16, teman-teman. Karena besok sepertinya saya mau pergi guys sampai tanggal 15, dan mungkin videonya saya buat tanggal 13 dulu, tapi kita akan tayangin tanggal 15 malam. Nah, kita lihat di sini teman-teman untuk market kemarin hari terakhir bursa yaitu di tanggal 5 ini kita udah libur lama banget loh. Jadi semoga aja teman-teman nggak kebablasan liburnya gitu. Karena bentar lagi market open ya, nggak kebablasan menikmati libur gitu. Ya kita harus istilahnya ya balik lagi ke dunia gitu. Ke dunia welcome to jungle lah kalau market tuh buka. Karena kalau kita lihat di sini memang bener IHSG itu bener-bener jungle guys untuk hari ini ya, hutan lebat gitu. Kalau jungle itu artinya apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya? Hutan rimba. Nah, jungle itu hutan rimba. Nah, kita lihat di sini teman-teman marketnya guys di hari Jumat kemarin itu transaksinya itu 12 triliun, tapi asingnya ini keluar hampir 4 triliun, 3,7. Jadi istilahnya asing itu berbondong-bondong keluar. Nah, penyebabnya apa? Kalau menurut saya penyebab utama asing itu keluar ya karena rupiah itu dari hari ke hari makin melemah. Nah, jadi rupiah itu nggak ada harganya di mata dolar gitu ya. Nah, mungkin investor pada males lah investasi di negara yang mempunyai mata uang lemah gitu ya. Jadi ya itu dia yang menyebabkan. Yang paling masuk akal untuk saat ini terlepas dari sengketa pilpres. Kalau sengketa pilpres kayaknya udah selesai atau gimana sih? Kalau menurut jadwal sih tanggal 23-24 ya selesainya ya sengketa pilpres. Tapi kayaknya sih udah ada titik terang gitu ya untuk saat ini sih, harusnya sih segera selesai. Tapi yang dolarnya makin melemah terus. Nah, ini yang menyebabkan asing itu keluar dari market kita guys. Nah, kita akan bahas beberapa saham yang potensial nih buat minggu depan nih tanggal 16 ya guys ya. Nah, yang pertama adalah saham dari HM Sampurna guys. Ini HMSP juga udah saya bahas di video khusus tentang HMSP. Di sini HMSP itu yang menarik adalah dividennya teman-teman ya. Dividennya ini menarik karena HMSP itu sejarah guys ya. Sejarah pembagian dividen HMSP itu selalu 100%. Jadi kita udah bisa dilihat di sini perkiraan dividen HMSP ya segini, 69,6 ya, anggaplah 69 rupiah lah. Jadi ini menarik sekali untuk HMSP karena yieldnya aja guys. Nah, ini udah 8%. Ya kan? Menarik untuk yield dari HMSP ini menarik, dan harganya juga sekarang udah di bawah seperti itu guys. Jadi ya tambah menarik gitu. Nah, di sini ada yang menarik di HMSP ya selain dari dividennya, yaitu dari akumulasi si KI. Nah, KI ini ngambilin terus nih di 8,5, 845 seperti itu guys. Kalau kita tarik dari sini guys, kemana KI ini? Ada nggak KI? Di sini nggak ada sih KI, berarti mulai dari Maret nih kayaknya. Belum ada si KI. April kah? Di mana ya datanya? Pokoknya KI itu dia ngambilin terus guys si HMSP nih, ngambil HMSP. Ya, jadi mungkin mereka mau ngambil dividennya maybe si kode broker KI, karena ini juga menarik dividennya. Kalau kita lihat di sini itu HMSP itu nanti di nih
Ya karena ini Maret, April. Kalau yang kemarin sih memang sebelum bagi dividen dia udah naik sih harganya, guys. Kalau ini malah masih belum naik dan masih sideways. Jadi kalau target saya nih guys ya, kalau HMSP ini bagi dividen harusnya sih bisa sampai ke 950 sampai ke 1000. Nah, mungkin ke sini guys. Saat menjelang pembagian dividen yaitu di bulan Juni ya, Mei Juni. Berarti kemungkinan sih ya kalau nggak akhir bulan April ini atau mungkin di bulan Mei lah. Biasanya kalau saham yang bagi dividen gede itu ramenya kalau dia udah deket-deket RUPS. Deket-deket RUPS itu rame biasanya guys. Nah, RUPS-nya HMSP kapan? Kayaknya undangannya udah disebar. Tapi kita tinggal nunggu aja mendekati tanggal RUPS. Nah, biasanya akan bergejolak di situ. Di menjelang RUPS itu orang pada ambil. Nah, karena ini RUPS-nya masih agak lama, beberapa hari atau minggu maybe. Nah, teman-teman bisa cicil dulu untuk HMSP, teman-teman. Di bulan HMSP untuk targetnya ya nanti di pas RUPS atau setelah RUPS. Biasanya kalau misalnya dividennya beneran 100%, hari berikutnya setelah RUPS dia masih loncat. Itu guys ya untuk si HMSP. Oke, untuk saham yang berikutnya jadi saham dari Winsmilak guys. Nah, selain HMSP di sini juga ada Winsmilak yang istilahnya dia bagi dividen lumayan gede juga guys. Nah, saya udah bahas juga saham WIM. Ini juga menarik karena saat ini pernya juga cuma 5 kali. Jadi valuasi WIM ini jauh lebih murah daripada HMSP gitu guys ya. Tapi kalau di sini sih lebih rame sih HMSP untuk penjualan rokok maksudnya guys. Tapi kalau masalah valuasi lebih menarik sih WIM. Nah, ini bareng GR nih udah drop banget guys si WIM nih guys. Nah, ini guys ya. Udah drop gitu ya. Nah, ini ada TP, ada AKBK. Dan AKBK ini pada ngambilnya di sekarang guys, di 1200. Jadi mungkin mentok lah di sini untuk si harga dari Winsmilak, teman-teman. Pernya 5 kali kok. Murah banget ya untuk si WIM. Ini udah drop kemarin. Nah, saya kira ini tinggal nunggu sideways-nya dan akan naik selanjutnya untuk si saham dari WIM. Oke, bagi teman-teman ikut WIM bisa ambil di harga 1200 gitu ya, 1205 untuk targetnya ke berapa nih. Nah, kalau menurut saya sih ini dividen itu di bulan Juni ya, mungkin bareng-bareng HMSP lah dia naiknya gitu guys ya. Nanti bisa balik ke sekitaran 1500-an lagi lah untuk si WIM ini ya, kalau misalnya nanti menjelang pembagian dividen teman-teman. Oke ya, untuk WIM, untuk target-target singkat ya maybe ke sekitaran 1275 sampai 1300 untuk target-target singkat. Oke, lanjut itu saham dari MNCN. Nah, MNCN ini udah diskon parah guys untuk si MNCN. Nah, ini udah diskon parah dan di sini udah mulai sideways guys. Di sini MNCN sideways, naik dikit sideways lagi dan ini arahnya harusnya sih naik. Karena kalau kita lihat di sini saham yang seperti ini teman-teman ya, udah sideways gini, sideways di bawah, di atas. Ini sideways di bawah naik sampai ke 362 gitu ya, terus turun lagi ke 330-an, terus sideways lagi beberapa hari. Nah, ini bakal naik dan naiknya akan lebih tinggi dari ini. Di hike-nya di tanggal 26 Maret. Kita lihat untuk si MNCN. Nah, untuk valuasi juga MNCN sekarang udah sangat murah teman-teman ya, pernya 4 kali, PBV 0, gitu ya, walaupun ROE-nya masih di bawah 10% tapi masih oke lah. MNCN dan mungkin berita-berita sekarang lagi rame gitu ya karena arus mudik gitu ya. Ya mungkin profit dari MNCN itu akan bagus nanti di sekitaran kuartal 1 atau kuartal 2-nya, teman-teman. Nah, ini barang TP guys si MNCN, ini EP-nya jualan terus nih. Kita lihat. Oh, ini EP masih ada barang di sekitaran 330. Ini mentok, guys. Jadi EP ini kan MNC Sekuritas. Nah, biasanya sih MNC ini dipegang EP gitu ya. Nah, di sini untuk AVG-nya juga di sekitaran 330. Dan saya kira sih mungkin 330 ini adalah supportnya lah untuk si MNC dan targetnya mungkin ke di atas 350 lagi untuk MNC, teman-teman. Oke, lanjut saham dari Tower, teman-teman. Nah, ini sahamnya Grup Jarum. Grup Jarum apa? Tower itu punya Pak Hartono ya? Ini bener ya, Grup Jarum ya? Grup Jarum bener, BCA gitu ya. Nah, ini Tower nih guys. Nah, di sini kalau Tower juga pernya sekarang 13 guys. Walau PBV-nya 2 kali tapi pernya sekarang 13 nih.
termasuk murah. Kalau kita lihat dari pernya sejarahnya tower ini sekarang harga di 855 itu terendah dalam sejarah guys untuk pernya dari tower ya, walaupun ROE-nya rendah juga gitu. Karena untuk tower ini ROE-nya sih yang bagus di atas 23 gitu ya. Cuma sekarang cuma 19. Tapi masih oke lah untuk si tower ini karena memang harganya udah turun. Tower kita lihat. Nah, ZP dan AI ini beli di 870-an, teman-teman. 870, 860. Sorry agak serak karena kurang tidur, guys. Nah, di sini AK, AKZ nih rata-rata juga AVG-nya di 880 ke atas sampai 900. Dari sini ke tower. Aduh, bentar. Tower di sini. Nah, ini udah sideways untuk si tower, teman-teman. Valuasi juga udah murah. Saya kira sih kalau si tower ini sekali naik lumayan tinggi soalnya, guys. Sekali nge-get. Nah, di sini suka nge-get. Nih tanggal di sini di Oktober nge-get naik tinggi, ini nge-get naik tinggi, nge-get, ini nge-get trot gitu naiknya tinggi tower nih. Jadi kalau tower itu udah karena valuasi udah menarik. Kalau dia turun sideways, buy aja, beli. Nanti dia nge-get kayak gitu, guys. Nah, ini udah sideways, guys. Nah, bisa aja nanti besok tower ini bakal terbang lah, mungkin di minggu depan. Seperti itu, guys ya. Nah, kita lanjut saham yang berikutnya adalah saham dari PIVA. Loh, PIVA ini kok masuk kenapa? Oh, ini di part 2, teman-teman ya.